Maka nggak aneh orang usaha berangkat pagi pulang sore, kepala jadi kaki jadi bekal kepala, yang ada usaha ujungnya hutang. Karena sholat ini suatu hubungan vertikal manusia terhadap Allah. Coba kalau kita memahami di dalam sholat, di dalam contoh di dalam at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, ini adalah komunikasi seorang hamba dengan sang Khalik, yaitu dengan Allah. Sholat agar berisi. Kalau sholat tadi diibaratkan as-sholatu imaduddin, sholat itu bagaikan tiang agama. Nah, tiang ini berdirinya di mana? Tentunya adalah tiang itu akan kokoh dia berdiri di atas fondasi. Allahumma sholli ala sayyidina. Fondasinya mana? Yaitu di majelis ilmu, di pondok pesantren. Maka berbahagialah wahai para santri, adik-adik santri sedanten, jamaah pondok pesantren Ihya Al-Hikmah, sehingga Allah masih berikan hidayah untuk datang ke pondok pesantren Ihya Al-Hikmah, yaitu untuk menyantri, untuk mengkaji dan mempelajari ilmu. Itu suatu ciri untuk diselamatkan oleh Allah. Coba bayangkan orang berangkat pagi pulang sore, berangkat gelap pulang gelap. Gitu. Tapi sungguh walaupun mereka dapat angka berjuta-juta, tapi sungguh kehidupannya selalu kekurangan. Tapi lihat para ahli, karena beliau menjamin hubungannya dengan Allah, sehingga walaupun kelihatannya sedikit tapi barokah. Cukup rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, selalu dalam lindungan Allah, sehingga terarah ke dalam pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Hadratul mukarram, para kiai, para asyatid, para bapak-bapak, adik-adik santri sedanten yang kula muliakan, menawi kula sedanten dipanjangkan umur, amin. Amin. Sehat wal afiat, Amin. Dijembarakan hatine, amin. Amin. Dijembarakan milik rezekine, Amin. sehat wal afiat lahir kawan batine. Semoga perkumpulan kita di majelis ini selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dapat keberkahan untuk diri kita, anak dan istri, khususnya yang hadir di sini di majelis ilmu ini, semoga diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di malam Jumat kita berkumpul di majelis ilmu, kita melaksanakan tawasul, kirim doa kepada ibu bapak kita, baik yang hadir di dunia ini, masih hadir di dunia ini, ataupun yang telah mendahului kita, yaitu dipanggil oleh Allah, ataupun anak dan keluarga yang telah dipanggil lebih dahulu oleh Allah. Semoga beliau ditetapkan iman Islamnya, amin. Dipadangkan ing dalam jero kuburanane, ditetapkan iman lan islame, ditampi amal ibadahe, ditempatakan di surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para hadirin jamaah pengajian malam Jumat seperti biasa, semoga di tahun ini kita diberikan kelongsongan, yaitu dijembarkan hatinya, dijembarkan ilmunya, Amin. dijembarkan milik rezekinya, Amin. sehingga selalu istiqomah di dalam ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita lanjutkan, mari kita berselawat, karena salawat itu adalah pembuka kunci doa. Kalau kita berdoa tanpa diawali dengan salawat atau tanpa diakhiri dengan salawat, doa itu ngambang di tengah awang-awang. Tahu ngambang? Kehandap untuk kalau untuk Gantung. ngegantung, arane ngambang.
Maka penting kalau kita di saat berdoa, kita terlebih dulu membaca salawat. Apalagi kita membaca salawat di malam Jumat, sehingga ribuan malaikat turun ke bumi untuk memintakan ampun kepada Gusti Allah bagi orang yang membaca salawat. Salawat itu luar biasa. Bahkan amalan yang terakhir di akhir zaman yaitu amalan salawat. Begitu pula kata Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sing sapar rupak pikirannya, sing sapar rupak maisane, wis wakehaken maca salawat satu salawat iku mendatangkan paring hajat. Salawatnya apa baik? Arab salawat Nabi, Arab salawat Kamilan, Arab salawat, wis macam-macam salawat. Tiada kalah pentingnya kita duduk di satu majelis. Jikalau dalam satu majelis ilmu dari awal sampai akhir tidak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, maka seyogia mereka itu ibaratkan mereka berpisah seperti dengan jenazah. Kalau dari awal sampai akhir mereka tidak baca salawat di majelis ilmu sekalipun, maka tiada beda mereka berpisah dengan jenazah. Jadi betapa pentingnya itu sholat. Kenapa penting baca salawat? Salawat itu adalah kunci daripada doa. Bahkan di dalam adzan itu biasa orang habis adzan itu baca doa. Langsung Allahumma rabbaha bihi da'wati tamah. Nah, jarang banyak orang tahu rahasia daripada sebuah keijabahan itu. Mestinya dimulai daripada baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu doa yang ijabah. Baru Allahumma rabbaha bihi da'wati tamah hilang sampai selesai. Untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bareng-bareng bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan barokahnya salawat, semoga kita mendapat syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin salawatnya bareng-bareng dengan Abah ya. Nanti Abah dulu baru ikutin ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di samping kita salawat, kita hikmah daripada salawat kalau kita renungkan, kita resapi, kita hayati, kita aplikasikan kepada kehidupan kita, baik di dalam berumah tangga, baik di dalam suatu tolak ilmu. Bahkan keterangan salah satu kitab, di dalam kitab fikih disebutkan, jikalau kalau kita mau mengaji atau buku atau apa, tulislah itu di atas kitab itu salawat. Makanya di sini dipresentasikan sama Abah bukan hanya sekedar sebatas jadi waridan bagi Abah, tapi Abah aplikasikan ke dalam kehidupan Abah, baik dalam beribadah, dalam bekerja, ataupun di dalam berumah tangga, ataupun dalam ruang lingkup rumah ini. Coba lihat di depan itu di teralis Abah itu di kanopi apa tulis sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu tertera pada sayap malaikat Jibril alaihi salam. Untuk itu seringkali kita setiap malam Jumat kita baca manakib diawali dengan baca sallallahu ala Muhammad. Tertera juga di majelis ini kita tulis selama salawat itu tercantum di situ, maka selalu rahmat itu bercucuran mengalir kepada kita.
Maka kenapa banyak yang mu'alif hadal kitab, di dalam kitabnya ditulis sholawat, ditulis bismillah. Jadi kalau ibarat kunci itu ada kuncinya, ada gemboknya, ada pintunya. Begitu pula yaitu dalam satu majelis ada kunci, ada gembok, yaitu ada lawannya, ada pintunya. Mana kuncinya doa? Yaitu sholawat. Mana gemboknya doa? Bismillah. Mana lawannya doa? Dengan ilmu tadi, yaitu istighfar. 3 paket ini adalah satu kesatuan yang menyatu di antara yang satu. Kalau dalam tarekat Imam Sanusi, kalau kita seperti mau zikir itu Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah sebelum itu biasa digunakan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu adalah tarekatnya Sayyid Syekh Imam Sanusi taklidnya. Maka untuk daripada itu, mari dengan hikmat kita baca salawat untuk mengharapkan rahmat. Niatkan kita duduk di majelis ilmu ini bukan karena harta dunia, bukan juga karena jabatan, atau bukan karena sesuatu hal yang sifatnya memudaratkan, tapi niatkan kita datangnya ke majelis ini yaitu semata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Niatkan lillahi taala. Semoga apa yang kita baca bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi anak dan istri, khususnya di majelis ilmu ini, majelis Dzikrus Sholihin, Pondok Pesantren Ihya Al-Hikmah. Semoga kita semua mendapat barokah, mendapat futuh, mendapat hidayah. Karena betapa mahalnya itu suatu hidayah. Hidayah itu bukan hanya milik manusia, akan tetapi hidayah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Betapa pentingnya, betapa banyaknya orang yang untuk meraih hidayah jungkal balik. Gitu. Hidayah tidak sekonyong-konyong datang. Harus kita cari, harus kita upayakan, lahir dan batin, sekuat jiwa dan sekuat tenaga. Gitu. Jika sudah mendapatkan hidayah, pertahankan itu hidayah. Karena saking mahalnya hidayah, jangan sekelas kita, sekelas pamannya Nabi yang disebut Abu Jahal, betapa mahalnya itu hidayah. Beliau sampai akhir hayatnya yaitu dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah. Maka beruntunglah, bersyukurlah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Muji syukur ka Gusti Allah anu parantos masihan nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, anu teu kalah ageuna nikmat anu besar nyatana nikmat ayana Kanjeng Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta nikmat anu paling agung. Karena moal aya Islam lamun teu aya Kanjeng Nabi. Jadi nikmat anu paling kurang moal nyaho karena rukun Islam, moal nyaho karena sholat, moal nyaho karena puasa. Lamun teu aya Kanjeng Nabi. Mari orang selawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Barang Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi
Rukun Islam jumlah 5 angkur sadaya ulama. Sanajan di negeri Cina rukun Islam tetap 5. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rukun Islam jumlah 5 angkur sadaya ulama. Sanajan di negeri Cina rukun Islam tetap 5. Pertama maca syahadat pikan aran jenuh ta'an. Eta tesiji amanat kasadaya para umat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pertama maca syahadat pikan aran jenuh ta'an. Eta tesiji amanat kasadaya para umat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kedua gawe salat sanajan badan sehat. Asup waktu lagi lepas jumlah tumaksakan salat. Sekarang sakit kalewat, sekarang sakit kalewat. Sugan maut na teberat, sugan maut na teberat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Insyaallah lamun urang maca shalawat kana hate jadi tenteram, kana pikiran jadi damai, kana milik rezeki jadi lancar. Insyaallah lamun urang hayang rezekina urang lancar, usahana urang hayang maju, tolak ilmuna supaya hasil ilmu anu barokah anu manfaat anu bisa selamat dunia dan akhirat. Ulah pohok baca salawat, karena satu guna salawat itu bisa mendatangkan maring hajat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah dina nadoman tadi disebutkan dina rukun Islam. Ai rukun Islam mah ka mana-mana ge tetep cuman 5. Arep Melayu ning Serang, arep Melayu ning Banten, arep Melayu ning Jakarta, ning di bae rukun Islam tetep. Alhamdulillah ya al-mukarram aya Ustaz dari Rangkas. Di rukun Islam di Rangkas aya seberapa? 5. Aya 5. Alhamdulillah jamaah Hadratul Mukarram. Nah ini santri ada yang dari mana? Dari Kendal, Jawa Tengah, ada yang dari Medan, ada yang dari Pemalang. Itu sama dari Palima, ada yang dari Unyur, juga ini dari Padang, ini juga dari mana? Ciceri. Semoga kehadiran kita ini di majelis ilmu mendapatkan hidayah, istiqomah, mendapat hidup, mendapat kebarokahan. Dengan barokahnya tadi salawat penting. Kenapa? Karena kita beragama Islam harus memperdalam yaitu tentang keilmuan hajanah Islam untuk mempermudah itu supaya dikenal sama anak-anak kita, dibikinlah oleh para alim dan ulama yaitu sebagai nadoman syairan. Pertama itu maca syahadat, yaitu dengan 2 kalimat syahadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, penting baca syahadat. Di saat kita mau sholat, baca dulu syahadatnya. Takutnya kita sebagai manusia seringkali kita tidak bisa menerima uring-uringan, yaitu dengan muhasabah, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Seringkali jikalau orang terkena kesusah, muring terhadap rezeki, mengeluh terhadap usaha, mengeluh terhadap sesama, bahkan seringkali juga kita menghujat Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Untuk daripada itu, supaya rukun Islam, supaya keislaman kita tidak keluar daripada suatu koridor, ikhtiar kita sebagai orang Islam, maka yang pertama kita baca syahadat. Begitu pula di dalam keseharian, bahkan jauh daripada itu. Jikalau kita udah berumah tangga, mau berhubungan intim bersama istri, takutnya tadi itu habis marah-marah, namanya orang pegel, capek ya. Kadang seringkali permasalahan anak kecil, permasalahan yang sepele, kadang sampai tiada kita sadari membubar hukum nikah.
Maka alangkah lebih baiknya sebelum berhubungan pun kita baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Takutnya rukun nikah kita rusak, karena di dalam rukun nikah itu teramat luar biasa, sangat komplit kalau kita diperdalam. Di dalam keterangan kitab kita Kifayatul Ahyar dijelaskan di dalam bab nikah itu sangat rumit. Jangan anggap sepele. Bahkan Syekhuna guru mulia, guru kula yaitu Al Mukarram, guru mursyid yaitu Abu Ya Bahrudin Tegal Dawa. Beliau berbicara jangan dulu pengen nikah kalau belum ngaji kitab Kifayatul Ahyar mah. Kenapa? Artinya untuk mengetahui ilmunya dulu, biar di dalam rumah tangga itu terjadi dalam sakinah mawaddah warahmah. Itu karena kita berumah tangga ingin tentram, ingin damai, ingin senang, itu menjadi suatu faktor untuk menuju ridho Allah. Dan ibadah yang terlama di dalam itu adalah rumah tangga. Maka lebih daripada itu kita perdalam, kajilah dan ilmu-ilmu di dalam rumah tangga. Kembali lagi kepada rukun tadi, yaitu yang pertama syahadat. Nanti kalau di dalam rukunnya kita itu terputus, jadi bukan sekedar sholat kita yang tidak diterima, doa kita yang tidak terima, bahkan naudzubillah min dzalik, kita menyangka masih agama Islam, ternyata naudzubillah min dzalik keluar daripada hukum Islam. Maka ihtiyatlah baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu adalah sholat. Ini sholat, betapa pentingnya ini sholat. Ini adalah hubungan kita terhadap Allah. Jikalau kita ingin hidupnya itu keluar daripada berbagai macam hal permasalahan, hal ihwal di dalam kehidupan, maka mendekatlah kepada Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah melalui yaitu dengan sholat. Karena sholat ini adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu bagaikan tiang agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat berarti sama dengan dia merobohkan agama itu sendiri. Nah, sholat tentunya harus dengan syarat masrutnya. Yang Jumat kemarin sudah abah terangkan di dalam sholat dohor yang bangsa 4, masih ingat yang kemarin? Nah, dari rukun sholatnya, jadi rukun sholat ada 18 dibagi 3, satu bangsa hati, kedua bangsa lisan, ketiga bangsa badan. Dari rukun itu sudah disebutkan, rakaat pertama sholat dohor mempunyai yaitu 14 rukun. Rakaat yang kedua mempunyai 12 rukun. Rakaat ketiga mempunyai 12 rukun. Rakaat keempat mempunyai 18. Jadi jumlahnya 56 rukun di dalam sholat itu, sholat dohor. Jadi sholat ini betapa pentingnya sholat. Sholat itu bagian daripada menyegah daripada kemungkaran. Jika sholatnya udah sesuai syarat maksudnya, sehingga dia berefek ke dalam kehidupannya, sehingga akhlaknya mulia, sifat tutur katanya sopan dan santun, sehingga kehidupannya ke dalam kesehariannya selalu terjaga, baik sopan santun terhadap kedua orang tua, baik sopan santun terhadap guru, baik sopan santun terhadap sesama. Ada peribahasa, Anda sopan kami pun segan, bebas tapi sopan, gitu.
Anda sopan, kami pun segan. Gitu. Karena betapa pentingnya dengan sopan santun itu. Nah begitu pula di dalam sopan santun, etika di dalam kita sholat. Gitu. Di dalam sholat, kalau kita selagi sholat, kenapa penting sholat ini? Sholat ini adalah suatu karya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihasilkan dengan perjuangan yang teramat sangat, yang terjadi itu di dalam bulan Rajab. Insya Allah sebentar lagi, nanti ini bulan Jumadil Awal, terus di bulan Jumadil Akhir baru Rajab. Di dalam tanggal 27 Rajab beliau Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu sampai terus sampai ke langit 1, sampai langit 2, sampai langit ke-7, sampai ke Rob, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke Aras, sampai menghadap ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendapat mandat tugas yang mulia. Sholat ini pertama beliau naik itu sehingga ditugaskan sama Gusti Allah, yaitu sholat 50 rakaat. Jadi orang yang meninggalkan sholat yaitu sama dengan beliau tidak menghargai jeripaya perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan sama dengan orang merubuhkan agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sedangkan sekarang kita mau zakat, mau sedekah, mau infak, mau ditaruh di mana? Kalau tidak ada tiangnya, seperti itu alat zakat sedekah seperti ibaratkan auto. Nah, sholat ini adalah tiang. Saking ini pentingnya sholat karena Kanjeng Nabi mendapat mandat 50 turun saat bulan sampai ke langit ke-6, ke langit sampai ke langit ke-4 ketemu dengan yaitu Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Setelah ketemu dengan Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, waduh katanya, wis wayahe madhep maning bae balik maning Gusti Allah mohon. Wis bukan orang kuat umat anda. Lagi umat isun bae jare Kanjeng Nabi Musa alaihissalam ora ku komo umat anda. Oh, dari balik maning Kanjeng Nabi menghadap maning ning Gusti Allah. Ya turunakan 5. Turun maning, waduh balik maning baik. Bulak balik. Itu sampai jumlah tinggal 5 waktu, yaitu 17 rakaat. Kita seringkali meluangkan waktu di dalam kehidupan kita, baik untuk kita pribadi, anak dan istri, juga teman dan handai tolan. Sering meluangkan waktu dari pagi sampai sore untuk mengurusi aktivitas rutinitas kerja kita, untuk mengurusi berbagai macam hal. Tapi seringkali kita terbengkalai untuk mengkaji tentang itu ilmu sholat. Padahal itu tumpuan kita, maka jadikan itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban doang semata, tapi jadikan sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita, yaitu untuk sholat. Sehingga tanamkan di hati kita untuk kecintaan untuk melaksanakan sholat tadi. Jadi dengan menjalankan sholat tadi, sehingga dengan senang hati, sehingga mau mempelajari, memberikan waktu lebih gitu, untuk mempelajari ilmu sholat tadi. Tentunya sekarang banyak para kiai, para asatidz majelis ilmu. Mari kita datangi, rapatkan di majelis. Insya Allah duduk di satu majelis itu, masya Allah luar biasa kebarokahannya. Sering kali orang berangkat pagi pulang sore, bahkan berangkat gelap pulang gelap lagi untuk mengejar suatu kebutuhan manusia. Tapi sangat disayangkan jika mereka melupakan suatu koridor, satu pondasi, sehingga tiada aneh mereka berangkat pagi pulang sore untuk mencari
maisa, tapi melalaikan ibadah sehingga hanya sebuah angka yang mereka dapatkan. Boleh jadi angka yang besar berjuta-juta, tapi terlihat seringkali hidupnya rupak, seringkali banyak permasalahan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena itu tiada keberkahan. Ya, kerja itu adalah suatu ibadah jikalau tidak meninggalkan suatu keperluan dan kewajiban di dalam ibadah itu saja. Di dalam pekerjaan itu boleh jadi Anda kerja cinta kepada pekerjaan, tapi Anda harus cinta kepada kewajiban Anda sebagai orang Islam, yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Penting ini sholat, karena kenangan terindah dalam hidup manusia sebelum beliau ajalnya ditarik, sebelum beliau menghadap ke ilahi Rabbi, maka kenangan terindah dalam hidup yaitu kita diberikan hidayah untuk sujud kepada Allah. Boleh jadi harta berlimpah, boleh jadi kekayaan, kemewahan, jabatan setinggi apapun, tapi sungguh jikalau nanti bukan itu yang kita banggakan, tapi kenangan sujud kita kepada Allah, maka berbahagialah wahai para hadirin, sehingga kita masih diberikan kenikmatan. Mintalah sama Allah agar kita diberikan kenikmatan untuk sujud kepada Allah. Betapa penting itu sholat. Karena di dalam sholat itu tercantum segala-galanya di situ. Sehingga bisa jadi, coba lihat, bayangkan orang yang dia beribadah, sholatnya tentunya syarat maksudnya dia pelajari, dia bertanya kepada alimil ulama, mengaji kepada guru. Seringkali kita habiskan waktu dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan ke tahun, hanya untuk mengurusi suatu hal yang sifatnya boleh kata itu dimasukkan kata penting, tapi ada yang kurang penting. Nah, ada yang lebih penting daripada itu. Apa? Untuk nilai keberkahan, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintanya kepada Allah yaitu dengan sabar dan sholat. Maka betapa penting untuk itu sholat, maka kajilah ilmu itu sholat. Datangi ke para majelis. Kalau kita sanggup mendatangi dari hari ke hari, dari minggu ke bulan sampai ganti tahun beraktivitas, kenapa tidak kita harus luangkan waktu loyal kepada itu untuk mempelajari ilmu Allah ya dulu tentang sholat. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kepahaman. Karena sholat ini suatu hubungan vertikal manusia terhadap Allah. Coba kalau kita memahami di dalam sholat, di dalam contoh di dalam at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, ini adalah komunikasi seorang hamba dengan sang Khalik, yaitu dengan Allah. Maka sholat itu di dalam rukun Islam adalah bagian yang kedua. Nah, tapi coba bayangkan, walaupun angka berjuta-juta, tidak sebulan sekali mereka duduk di majelis ilmu, maka bersyukurlah kepada Allah sehingga kita masih diberi yaitu takdir untuk bersujud kepada Allah. Itu adalah sholat. Jauh daripada itu, seringkali hasil usaha berangkat pagi pulang sore, bertani, berdagang, bercocok dan berjabat ini dan itu, seringkali mereka angkat dapatkan, tapi hasilnya kadang mereka bingung kemana hasil usaha. Padahal hitungan angka sungguh luar biasa. Nanam padi-padinya di pangan warung, dagang hasilnya malah hutang, usaha ujungnya malah berhutang. Kenapa? Karena banyak hal yang ditinggal. Jangankan meninggalkan satu kewajiban yaitu tentang sholat fardu. Dalam satu hari kita meninggalkan sholat duha 2 rakaat, maka hasil usaha kita setahun sama dengan itu dibuang emas. Jadi ingat para santri, yaitu untuk kewajiban kita jangan lalaikan itu sholat.
Jangankan untuk meninggalkan sholat, mengakhir-akhirkan sholat aja sungguh luar biasa. Allah memberikan siksaan. Naudzubillah ya. 15 perkara persisaan itu akan diberikan bagi orang yang melalaikan sholat. Itu keterangan hadis Nabi. Semoga kita ditakdirkan sebagai hamba yang bersyukur dan bisa menjaga sholat 5. Dalam satu hari kita meninggalkan sholat duha 2 rakaat padahal itu sholat sunnah, maka sama dengan kita membuang hasil usaha kita setahun. Naudzubillah. Maka nggak aneh orang usaha berangkat pagi pulang sore, kepala jadi kaki jadi bekal kepala, yang ada usaha ujungnya puncak. Kenapa? Ya tadi itu. Coba bayangin tinggal sholat satu waktu. Kalau meninggalkan sholat dalam satu waktu, misal sholat zuhur atau sholat isya, itu efeknya 40 rumah ke kanan terbawa sial, 40 rumah ke kiri dia terbawa sial, 40 rumah ke depan terbawa sial, 40 rumah ke belakang terbawa. Terus pertanyaannya, bagaimana orang yang meninggalkan sholat itu? Maka tidak salah kalau orang yang suka meninggalkan sholat, yang ada dia tambah hubu dunia, cinta dunia, pusing bin utang bin liur bin keder. Sudah mah bin pusing, sudah mau udah punya utang, bin pusing bin keder bin liur. Dia bilang kemana hasil usaha? Usaha berangkat pagi pulang sore tiap hari, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, ganti bulan, ganti tahun masih jalan di tempat. Indah juga jalan di tempat adalah suatu olahraga, tapi dalam kehidupan jalan di tempat sungguh monoton. Gitu ya. Maka sebagai santri, aktivitas selepas sholat subuh kita beraktivitas. Terus nanti kalau udah waktunya sholat duha, walaupun 2 rakaat jalannya, ya, paham? Insya Allah paling sholat mah nggak lama, paling kayak beberapa menit, ya. Jadi udah Bismillah, cuci tangan, mandi ataupun bersih-bersih, ambil air wudhu, sholat, gitu ya. Ini rukun Islam yang kedua. Kenapa? Kalau kita menjalani di dalam rukun Islam tadi nadoman kadua mi gawe sholat sanajan badan kesehat. Betapa penting. Selagi tidak sehat pun maka kita diwajibkan sholat itu. Jika tidak bisa berdiri maka duduk. Jika tidak bisa duduk, tiduran. Tidur miring. Kalau tidak bisa tidur miring, yaitu turun terlentang. Saking wajibnya sholat, jika tidak bisa dalam tiduran, pakai isyarat. Kalaupun sudah tidak bisa pakai isyarat, maka sholatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi saking wajibnya itu sholat. Paham? Jadi insya Allah jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Apalagi kalau kita udah terjaga sholat 5 waktu, mintalah sama Allah. Dikala kita sujud, dikala kita berdoa, ya Allah ya Rahman. Jangan sebatas minta rezeki doang. Rezeki tanpa diminta pun sudah dijanjikan sama Allah. Jauh sebelum kita lahir, baru 4 bulan di dalam rahim ibu kita, Allah mengutus malaikat mulhid. Hai mulhid, tanya ini, kamu rezekinya sekian, sanggup? Kamu pangkatnya sekian, sanggup? Kamu umurnya sekian, sanggup? Udah disanggupin jauh dari itu. Sebelum kita lahir, rezeki sudah ditentukan sama Allah. Gitu. Tapi ibadah, kalau belum balik,
belum diwajibkan sholat. Hah? Tuh ya, maka ini yang harus kita pikirkan dalam berikan waktu lebih untuk mengkaji itu ilmu sholat. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tidur miring. Tidak bisa tidur miring, telentang. Tidak bisa telentang, pakai isyarat. Tidak bisa pakai isyarat di sholat. Kedua ni gawe sholat, sanajan badan tersehat, azub waktu ulah dilepas, jumnang dumaksa ke sholat. Di mana waktu sholat sudah masuk? Kalau kata orang Arab itu, di Arab itu di saat abang berangkat haji di tanah suci Mekah, sehingga waktunya sholat maupun lagi usahanya, dagangnya, majunya kayak apa, larisnya kayak apa, beliau tidak ada yang lebih penting daripada sholat. Padahal yang dagang tuh, yang belanja tuh antri. Beliau bilang kalau mau belanja nanti selepas sholat. Gitu. Jadi tidak ada yang lebih penting daripada sholat. Jadi kalau masuk waktu bismillah, kesebut. Ada masing-masing, nggak usah disuruh lagi. Ambil air ke belakang, cuci kaki, cuci tangan, bersih. Ini mandi, ambil air wudhu, sholat. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati. Makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Niat isun sholat 40 doang, patang rokaat madhab kiblat, halai jadi makmum tur kontan, karena Allah Ta'ala utawi Allah iku kang maha agung. Allahu Akbar. Langsung sholat. Nah, bagusnya sholat berjamaah. Udah, tinggalkan. Tidak ada yang lebih penting daripada sholat. Selepas sholat, lah sudah. Mau aktivitas lagi, silakan. Jangan nyampe setengah jam nih. Paling banter 5 menit dibungkus jekot. Ya, insyaallah Bang Santri siap jaga sholat. Karena kalau kita meninggalkan sholat, masya Allah, taninya rusak, orang marah-marah ke lembing, ke morong, ke keong. Waduh, padinya dimakan keong. Padahal mah, waduh katanya kurang pupuk. Padahal mah beliau meninggalkan sholat. Hasil usaha pusing, diguyang, dikeder. 1 juta, 10 juta, 200 juta, 20 juta, setahun, 2 tahun. Di talan memang sering tinggal sholat. Sudah tinggal sholat tidak merasa berdosa. Itu yang lebih berbahaya. Itu ngomong selepas kita sholat fardu, belajar kodoin. Nah, dikodoin. Gampang teman kita ngodoin sholat kedua ibu bapak kita. Komo kita sampai sholat di birrul walidain untuk kedua ibu bapak kita. Sekarang abah mah dulu zaman abah. Kenapa abah waktu mondok di Abuya puasa 5 tahun berturut-turut hanya buka hari tasyrik? Bukan semata abah karena muasain Allah hijib ini dan itu. Karena abah sadar abah punya kedua ibu bapak. Mungkin di saat beliau mengurus abah dulu di waktu kecil, seringkali abah ompolin di saat beliau lagi makan, di saat lagi tidur, di saat lagi apapun. Seringkali mungkin beliau, kalau ibu mungkin lagi kalau habis ngelahirin beliau kan tidak sholat, iya kan? Maka seyogyanya sebagai anak selagi di pondok pesantren, maka abah niatkan untuk mengodoi puasa kedua ibu bapak.
Sehingga dalam 5 tahun Abah puasa berturut-turut di pondok pesantren hanya buka hari tas, yaitu niat buat ngodoin puasa. Ya minimal kalau kita udah akil balik, coba kalkulasi dari akil balik sekarang udah umur berapa Bang Anu? Umur 32. Umur 32. Dalam 32 itu kita pernah meninggalkan sholat berapa waktu dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, sekarang kali 40 sekian. Maka nangislah, perbaiki hubungan kita ke Gusti Allah. Maka rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Perbaiki itu sehingga Allah akan berikan kemudahan di dalam belajar ilmu, di dalam usaha, itu sehingga Allah berikan keberkahan. Maka niatkan dengan ikhlas, sehingga kalau udah ada keikhlasan tidak ada rasa beban itu, pegal, capek dan lelah itu tidak ada. Yang ada adalah karena cinta. Gimana ada cinta? Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa demen sewiji-wiji maka nabi yang sewiji-wiji, sedangkan Allah maha pencemburu, beliau tidak mau diduakan. Gitu. Jadi giliran waktu sholat ya khususnya ini maka diri abang pribadi, yaitu ke anak dan istri, keluarga, dan umumnya juga buat jamaah pondok pesantren Ihya Hikmah, wabil khusus ini yang hadir. Semoga kita diberi istiqomah, diberi kecintaan untuk menjaga sholat 5 waktu. Karena betapa penting itu. Nah sudah tadi kadua gawe sholat sanajan badan kesehat, asup waktu ulah dilepas, jumlah tu maksakan sholat. Dari awal berawal keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan. Begitu pula datang ke majelis ilmu, terpaksa. Kalau kata Bang Romo, sungguh terpaksa, terlalu kalau sampai mau meninggalkan sungguh terlalu. Jangan dibikin tegang, supaya masuk ke dalam hati. Ini waktu saat udah jam 1 lewat 10 menit. Itu di dalam awal tahun 2021 diawali dengan yaitu Sayyidul Ayam, malam Jumat. Semoga hari-hari esok kita yaitu lebih baik daripada hari kemarin. Itu tambah istiqomah, tambah ibadah, tambah rezeki, itu tambah panjang umur. Kenapa demikian? Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat, terus katanya abah saya sholat sudah, puasa sudah, ngaji sudah, datang ke kiai ini sudah, kok hidup saya begini baik. Jangan mudah menyalahkan sholat, jangan mudah menyalahkan ngaji. Tanyakan pada diri hati Anda yang paling dalam, apakah saya datang ke majelis ilmu itu dengan niat lillahi ta'ala? Apakah sholat saya itu udah benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Apakah kita datang ke tempat guru itu dengan niat takriman wa ta'liman wa mahabbatan, yaitu semata untuk mendapatkan ridho Allah? Yakin dengan tujuan kepada Gusti Allah, sehingga baru niatnya dengan yang lurus, innama a'malu binniyat, dengan niat tadi sehingga akan menentukan langkah kita. Ya. Nah, kalau kita melakukan sholat, berangkat kita dengan pakai pakaian yang bagus, mau sholat tuh jangan mau sholat pakai pakaian oblong. Sedangkan kita mau menghadap orang tercinta, ayam beb, apa mah
anak, udah 7, panggil istri masih ayang banget. Masih panggil ayang baik. Artinya mas sayang. Daripada panggil mama. Orang kena didukul. Lamun mamahnya Dede, mamahnya Aa, boleh. Ya kan? Lamun kita laki jalan suami panggil mama. Nah kita nggak salah kaprah. Udah mama Dede mamahnya Aa. Itu. Ada kan panggil mama, kita ngemamahkan anak ke istri. Gitu. Sebelum itu rahasia. Nah, kenapa? Karena sakarat itu kalau sugan-sugan kurang lamun ngalakonan sholat, sakarat kurang itu sakit. Karena sakarat sakit kalewat, sakarat sakit kalewat. Kata baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sakitnya sakaratul maut adalah lebih sakit daripada bacokan 1000 pedang. Sedangkan jangankan dibacok 1000 pedang, tersayat oleh hinis bagian, tersayat oleh sembilu jadi lakukan. Gaul lah, dulu kamu abai pernah ngurung kok. Tersayat oleh sembilu, apa tuh sembilu? Hinis, welad. Jadi wong tong semua kayak sunat tadi pakai welad bae jauh di arep ngaji jauh di. Lu sunat tadi cepit dah. Oh. Sakit iku wong soleh baik. Bayangin bagaimana orang salah. Sekaratku sakitnya lebih sakit daripada bacokan 1000. Maka di dalam doa 10, tahu doa 10? Asma 10. Wis doa apapun baik wis luar biasa asma 10. Pengen dijajahi doa 10? Hah? Pengen. Amalkan doa 10 ya. Benar pengen? Pengen, Mbak. Kalau pengen berdiri dulu biar nggak ngantuk baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo duduk. Nih tadi jajakan doa 10, yaitu asma 10. Di antara salah satunya asma itu doa 10 itu wis doa mau orang ngatik ada orang apa sing penting yakini. Di antara salah satu asma 10 itu ya ikutin apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bis sakratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassallallahu ala sayyidina wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Doa asma 10.
Wila beneran. Wis doa iku baiknya luar biasa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya wis ngedoa mau wis. Berkat ya, jadi Allahumma inna nas'aluka Allah inna satun Allahumma inna nas'aluka Allahumma Allah inna satun isun as'aluka ngajaluk isun ka Gusti Allah salamatan fidin minta diselamatkan di dalam agama wal afiatan fil jasad. Ya Allah sehatakan badan isunnya ayah sehat tapi untuk afiat. Jadi sehat wal afi. Makanya tadi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad. Jadi afiat itu wis sehat wal afiat. Lamun sehat ya belum tentu afiat, tapi lamun afiat pasti sehat. Paham ya? Gitu. Jadi untuk Jumat ini karena tadi udah baca doa, jadi kita bahas dua tadi aja. Jadi pertama yaitu syahadat, kedua sholat. Insyaallah semoga dipanjangkan umur. Di lain kesempatan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dan pengkajian tentang tadi rukun Islam. Ya, yuk bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah untuk Jumat ini mari kita tawasul. Sudah tadi kita terangkan walaupun sekelumit, semoga ini bermanfaat khususnya bagi diri abang pribadi, bagi anak dan istri, juga umumnya bagi jamaah sedangkan singkang hadir di dalam majelis pondok pesantren Ihya Al-Hikmah ini, juga umumnya untuk muslimin muslimah. Jika di dalam perkataan apa ada kesalahan dan kekeliruan, itu semata kebodohan abang pribadi, jangan dipermasalahkan, tolong diperbaiki. Jikalau dalam penyampaian dari awal sampai akhir tadi ada benarnya, itu semata-mata adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi diri kita semua. Semoga di lain kesempatan kita bisa melanjutkan pengajian dan juga pengkajian. Jadi bukan sebatas pengajian, yaitu harus ngaji. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.